Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Perkenalkan nama saya ini. Saya selaku moderator dari Tiga. Baik, melalui kesempatan kali ini kami akan memaparkan tugas akhir yang diberikan oleh dosen mata kuliah psikologi olahraga, yaitu psikologi olahraga secara umum dan konsep dan dasar penerapannya, dan juga materi yang selama ini kami pelajari dalam psikologi olahraga, dan juga keterampilan mental dan demonstrasi latihan. Sebelum masuk dalam pemaparan materi, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurhaini dengan NIM 230250001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rashid dengan NIM 2303025020037. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Suci Aulia dengan NIM 2303002500041. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Saiful dengan NIM 2303025010029. Perkenalkan, nama saya Franciscus Fahman dengan NIM 2303025010065. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan materi, yaitu pemateri pertama yaitu saya sendiri, dan pemateri yang kedua yaitu saudara Suci Aulia, dan pemateri yang ketiga ada saudara Ayat, dan pemateri yang keempat ada saudara Al-Fatih, dan pemateri yang keempat itu saudara Saiful, dan pemateri yang terakhir itu yaitu saudara Franciscus Fahman. Melalui video ini saya akan menjelaskan pengertian psikologi secara umum dan tujuan dari psikologi. Oke, langsung saja. Pengertian psikologi olahraga adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana pikiran, emosi, dan perilaku itu mempengaruhi performa fisik, dan bagaimana aktivitas olahraga dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Bidang ini memadukan ilmu psikologi dan ilmu olahraga untuk yang pertama itu membantu atlet tampil optimal, menjaga kesehatan mental, mengatasi tekanan kompetisi, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri, memperbaiki komunikasi antar pemain atau antar atlet, dan menciptakan performa yang stabil dan konsisten. Psikologi olahraga ini berlaku untuk semua kalangan, untuk anak SMP, SMA, mahasiswa, atau ekstrakurikuler begitu, dan atlet yang sudah profesional. Ruang lingkup psikologi olahraga mengkaji berbagai aspek mental yang mempengaruhi latihan pertandingan, yaitu ada emosi, bagaimana perasaan seperti rasa gugup, takut gagal, marah, atau terlalu percaya diri itu mempengaruhi kinerja. Yang berikutnya itu motivasi, alasan yang mendorong atlet berlatih dan bertanding, baik berasal dari dalam dirinya sendiri atau dari luar. Konsentrasi dan fokus, kemampuan mempertahankan perhatian pada tugas utama walaupun banyak gangguan. Yang berikutnya itu perilaku latihan, disiplin, kemampuan berlatih, respon terhadap instruksi pelatih, dan kemampuan menjaga rutinitas. Yang berikutnya itu performa kompetisi, bagaimana pola pikir, emosi mempengaruhi kemampuan saat bertanding. Yang berikutnya yaitu tujuan psikologi olahraga. Yang pertama itu meningkatkan performa atlet, kondisi mental yang baik membuat atlet tampil lebih stabil dan percaya diri. Yang berikutnya itu mengatasi kecemasan dan tekanan saat bertanding. Atlet belajar mengendalikan rasa gugup, rasa stres, rasa takut sebelum atau saat sesudah bertanding. Yang berikutnya itu membangun kepercayaan diri agar atlet yakin bahwa mereka mampu melakukan teknik dan strategi dengan benar.
strategi yang selama ini yang mereka sudah pelajari saat latihan. Saat mereka bertanding, mereka bisa membangun rasa percaya diri bahwa setiap teknik yang mereka pelajari selama ini mereka bisa aplikasikan dalam lapangan atau saat bertanding. Meningkatkan motivasi, yang berikutnya itu meningkatkan motivasi atlet. Motivasi yang baik membuat atlet tekun, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Berikutnya itu membentuk kekompakan tim, utamanya pada permainan olahraga yang memiliki tim seperti voli, futsal, basket, atau sepak bola. Berikutnya itu menstabilkan kondisi mental dan fisik. Keseimbangan mental dan fisik membuat performa atlet lebih konsisten. Jadi kita juga harus memperhatikan bukan dari segi mental saya, tapi fisik itu harus seimbang. Seperti pada pembahasan kita sebelumnya juga dalam psikologi olahraga itu dosen pernah bertanya apa yang lebih utama, fisik kah, mental kah, atau apapun. Tapi saya rasa semua komponen itu, fisik, mental, dan kepercayaan diri itu semua itu berperan penting dalam psikologi olahraga. Yang berikutnya itu prinsip dasar psikologi olahraga. Ada pikiran yang mempengaruhi gerakan. Setiap gerakan atlet berasal dari bagaimana ia berpikir. Contoh mungkin saat dia mau melakukan teknik ini, pasti dia berpikir bagaimana cara melakukan teknik seperti ini gitu. Contohnya mungkin saat pemain yang berkata aku takut salah, pasti teknik yang keluar itu akan cenderung kaku gitu. Berikutnya itu emosi yang mempengaruhi performa. Emosi negatif membuat tubuh tegang dan respon lambat, sedangkan emosi yang positif membuat atlet lebih bebas bergerak. Berikutnya itu mental dapat dilatih. Tidak hanya fisik yang perlu dilatih, tetapi fokus, emosi, motivasi, dan kepercayaan diri juga harus dilatih secara terencana. Gitu. Seperti yang tadi saya katakan, bukan hanya fisik tapi mental, emosi itu sangat berperan penting bagi atlet saat bertanding. Berikutnya itu faktor psikologi yang mempengaruhi atlet. Ada yang pertama itu kecemasan. Kecemasan itu menyebabkan otot menjadi tegang, gerakan yang tidak akurat, dan keputusannya menjadi lambat. Berikutnya kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu menentukan keberanian atlet untuk mengambil keputusan dan menjalankan teknik. Kalau tidak percaya diri, tidak mungkin atlet bisa menentukan teknik apa yang harus digunakan untuk menyerang atau untuk menghadapi situasi seperti ini. Berikutnya itu fokus. Itu membantu atlet mengabaikan gangguan seperti sorakan penonton, komentar lawan, atau setiap kesalahan yang telah dibuat sebelumnya gitu. Fokus itu membantu atlet bagaimana mengabaikan, karena otomatis kalau bertanding itu kalau kita mendengarkan supporter lawan atau suara-suara dari luar, kalau kita tidak fokus pasti kita akan terbawa emosi, terpancing, dan fokusnya pasti terpecahkan begitu. Jadi tidak bisa mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya. Berikutnya itu motivasi. Itu menjaga komitmen atlet terhadap latihan jangka panjang gitu. Berikutnya yaitu emosi. Mengelola marah, kecewa, takut adalah kunci untuk menjaga performa. Kalau kita tidak bisa mengontrol rasa marah, kecewa, takut saat bertanding, itu pasti performa kita akan buruk dan tidak sesuai yang kita harapkan sebelum bertanding. Nah,
Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang telah kami pelajari selama perkuliahan psikologi olahraga, yaitu personality dan motivasi. Kedua konsep ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap perilaku atlet, performa, serta perkembangan mental dalam olahraga. Nah, materi yang pertama yaitu personality atau kepribadian. Apa itu kepribadian? Kepribadian adalah karakteristik jangka panjang yang memengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, dalam olahraga, kepribadian sangat penting untuk menentukan bagaimana seorang atlet dapat memilih jenis olahraga, menghadapi tekanan atau kompetensi, berkomunikasi dalam tim, dan mengambil peran kepemimpinan. Kepribadian juga terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu trait atau sifat yang stabil dalam jangka panjang. Nah, yang kedua yaitu state atau reaksi sementara terhadap kondisi tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengapa kepribadian penting dalam olahraga. Karena dapat membantu pembagian peran dalam tim, contoh siapa yang cocok menjadi kapten, playmaker, atau libero. Dan dapat menentukan pendekatan pelatih, bisa menyesuaikan cara memberikan instruksi dan motivasi sesuai karakter atlet. Adapun contoh penerapan kepribadian dalam berbagai cabang olahraga. Nah, cabang olahraga yang pertama yaitu volley. Atlet ekstrovert cocok memimpin komunikasi di lapangan, sedangkan atlet yang tenang dan lebih cocok sebagai libero atau permainan bertahan. Yang kedua yaitu cabang olahraga senam. Atlet perfeksionis cenderung bagus dalam olahraga dengan detail teknis tinggi, tetapi butuh strategi untuk mengelola kecemasan. Yang ketiga yaitu futsal. Permainan agresif bisa diarahkan menjadi penyerang, sambil dilatih kontrol emosi agar tidak mudah melakukan pelanggaran. Nah, adapun aktivitas latihan untuk mengenal kepribadian. Yang pertama yaitu menggunakan kuesioner sederhana untuk mengetahui tipe diri dari atlet. Apakah atlet tersebut introvert, ekstrovert, perfeksionis, atau kompetitif. Yang kedua yaitu diskusi kelompok, menanyakan bagaimana saya beraksi saat ditekan. Yang ketiga yaitu role play, atau memerankan situasi seperti menjadi kapten, pemain cadangan, atau saat terjadi konflik di lapangan. Adapun evaluasi kepribadian atlet, yang pertama yaitu observasi selama latihan menggunakan checklist perilaku. Yang kedua yaitu refleksi mingguan, atau atlet menuliskan situasi apa yang membuat mereka stres dan bagaimana mereka mengatasinya. Untuk materi yang kedua yaitu motivasi. Apa sih itu motivasi? Motivasi adalah penggerak utama yang membuat seseorang mau berlatih dan berkompetensi. Nah, motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu intrinsik motivasi atau dari dalam diri. Contohnya rasa senang, ingin berkembang, kepuasan pribadi. Yang kedua yaitu ekstrinsik motivasi atau dari luar diri. Contohnya hadiah, pujian, pengakuan, dan nilai. Mengapa sih motivasi penting dalam olahraga? Motivasi penting dalam olahraga karena dapat menentukan konsistensi olahraga, membantu atlet bertahan menghadapi kegagalan, berpengaruh pada perkembangan jangka panjang. Adapun contoh penerapan motivasi, yang pertama di sekolah atau PJOK. Nah, guru dapat menggunakan permainan, challenge, dan reward sederhana untuk siswa yang kurang semangat. Yang kedua, di tim olahraga. Pelatih memberikan penghargaan non-material seperti pujian, peran kapten sementara, atau pemilihan evaluator tim. Nah, untuk yang ketiga yaitu atlet elit. Motivasi diarahkan agar fokus pada proses, bukan hanya hasil atau piala. Adapun strategi meningkatkan motivasi. Yang pertama, goal setting. Dibuat dengan jelas, terukur, realistis, dan memiliki batas waktu. Yang kedua yaitu autonomy support. Atlet diberi pilihan dalam latihan sehingga merasa memiliki. Yang ketiga yaitu variasi latihan. Menghindari kebosanan agar latihan tetap menarik. Yang keempat yaitu umpan balik positif. Fokus pada usaha dan kemajuan, bukan hanya hasil akhir. Adapun contoh program latihan motivasi. Untuk minggu pertama, menentukan tujuan pribadi, misalnya akurasi servis 70%. Untuk minggu yang kedua, latihan berbentuk permainan dengan reward kecil.
Nah, setiap akhir minggunya, refleksi singkat mengenai progres latihan. Sekarang kita masuk ke tahap akhir, yaitu evaluasi motivasi. Dapat dilakukan dengan melihat kehadiran dan intensitas latihan menggunakan skala motivasi sederhana setiap 2 minggu. Dan mengevaluasi progres latihan melalui catatan pribadi atau laporan pelatih. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan, yaitu dengan memahami kepribadian dan motivasi, pelatih maupun siswa dapat lebih mudah menentukan peran dalam tim, menemukan strategi latihan yang sesuai, dan meningkatkan performa, kenyamanan dalam olahraga. Pemahaman psikologi olahraga bukan hanya untuk atlet, tetapi juga guru, pelatih, dan setiap orang yang ingin berolahraga dengan lebih efektif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang anxiety dan team cohesion. Pengantar singkat, materi inti yang disebutkan adalah pilar-pilar psikologi olahraga yang saling berhubungan. Memahami tiap komponen sama dengan memudahkan pelatih atau guru membantu atlet memperbaiki konsistensi dan performa. Semua elemen ini bisa diajarkan dan dilatih seperti keterampilan fisik. Personality, kepribadian, penjelasan. Kepribadian sama dengan karakteristik jangka panjang yang mengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam konteks olahraga. Kepribadian memengaruhi preferensi olahraga, individu versus tim, respons terhadap tekanan atau kompetisi, gaya komunikasi dan kepemimpinan. Terdiri dari trait, stabil, dan state. Kondisi sementara mengapa penting? Mempermudah distribusi peran di tim, miss captain playmaker, membantu pendekatan pembinaan yang sesuai, cara memberi instruksi, motivasi, contoh penerapan. Volley, pemain ekstrovert disiapkan untuk komunikasi lapangan. Pemain tenang ditempatkan di posisi bertahan atau libero. Senam, atlet yang perfeksionis cocok untuk olahraga dengan detail teknis tinggi, butuh strategi mengelola kecemasan. Futsal, pemain agresif diarahkan untuk perang penyerang, disertai latihan pengendalian emosi agar tidak mudah melakukan pelanggaran. Aktivitas pembelajaran atau latihan. Kuesioner sederhana, pilihan ganda untuk identifikasi tipe introvert atau ekstrovert, perfeksionis, kompetitif. Diskusi kelompok tentang bagaimana saya bereaksi saat ditekan. Role play, memerankan kapten versus pemain cadangan untuk melihat perilaku. Evaluasi, observasi selama latihan, pertandingan, skor checklist perilaku. Refleksi atlet tertulis, situasi apa yang membuat saya stres tiap minggu. Motivation atau motivasi, penjelasan. Motivasi sama dengan faktor penggerak. Perilaku latihan dan kompetisi dibagi menjadi dua. Yang pertama, intrinsik, dari dalam, enjoyment, external. Ekstrinsik, dari luar, hadiah pengakuan. Mengapa penting motivasi menentukan konsistensi latihan, ketahanan menghadapi kegagalan, dan progres jangka panjang. Contoh penerapan. Sekolah PJOK gunakan games dan reward untuk siswa yang malas. Tetapkan tujuan mingguan untuk membangun intrinsik motivasi. Tim, buat sistem penghargaan non-material, apresiasi tugas kapten sementara agar semangat konsisten. Atlet elit, tekankan tujuan jangka panjang. Proses bukan hanya hasil. Aktivitas atau strategi peningkatan motivasi. Goal setting, SMART. Pecah tujuan besar menjadi target, minggu atau bulan. Autonomy support. Beri pilihan latihan, membangun rasa memiliki. Variasi latihan. Untuk menghindari kebosanan, umpan balik yang membangun, fokus pada usaha dan progres, bukan hanya hasil. Aktivitas atau strategi peningkatan motivasi. Goal setting SMART. Pecah tujuan besar menjadi target, minggu atau bulan. Autonomy support.
Beri pilihan latihan, membangun rasa memiliki. Variasi latihan. Untuk menghindari kebosanan, umpan balik yang membangun fokus pada usaha dan progres bukan hanya hasil. Contoh latihan. Minggu pertama, menetapkan satu tujuan pribadi, miss akurasi survei 70%. Minggu kedua, latihan berbasis permainan dengan reward kecil. Evaluasi, refleksi harian atau baris progres. Evaluasi, catatan kehadiran dan intensitas latihan, skala motivasi singkat self-report tiap 2 minggu. Anxiety, kecemasan atau stres kompetitif. Penjelasan, kecemasan kompetitif meliputi komponen kognitif, pikiran negatif, dan somatik, respon fisik, tingkat optimal arousal berbeda tiap individu dan olahraga. Mengapa penting? Kecemasan yang tidak dikelola, penurunan kontrol motorik, pengambilan keputusan buruk, contoh penerapan. Senam, kecemasan, gerakan jadi kaku, latihan relaksasi, tambah visualisasi. Poli, anxiety saat pertandingan besar, sering melakukan servis, fall, atasi dengan rutinitas. Praserve, futsal, tendensi panik, dribble terburu-buru, latihan simulasi tekanan, small-sided games. Teknik pengendalian, deep breathing, diaphragmatic breathing, progressive muscle relaxation PMR, free performance, rutinitas pra-kompetisi. Kognitif restrukturing, ubah pikiran negatif menjadi realistis positif. Imagery, visualisasi berhasil latihan praktis. Latihan napas 4-2-6, tarik 4S, tahan 2S, hembus 6S selama 3 menit sebelum latihan atau pertandingan. PMR, kontraksi, relaksasi, kelompok otot 10 menit. Simulasi tekanan, latihan dengan penonton kecil, script skor menekan. Evaluasi, self-report, tingkat kecemasan, skala 1-10. Sebelum atau selesai sesi, observasi perilaku, gemetar keringat, gangguan fokus. Team cohesion, kekompakan tim. Penjelasan, cohesion sama dengan daya tarik antar anggota tim ke tujuan dan ke hubungan sosial. Terdiri dari task cohesion, kerjasama tujuan, dan sosial cohesion. Hubungan interpersonal, mengapa penting? Tim yang kompak, komunikasi lebih baik, adaptasi strategi, dukungan emosional, performa tim meningkat. Contoh penerapan volley, tim yang kompak lebih cepat beradaptasi dan coverage. Futsal, kohesi mempermudah transisi pertahanan, serangan. Klub, kegiatan tim building meningkatkan solidaritas. Intervensi membangun cohesion, team building activities, trust, problem solving games, clear role clarity, setiap pemain paham tugasnya. Shared goals, diskusi dan penetapan tujuan tim. Open communication, meeting pasca latihan untuk feedback konstruktif. Aktivitas contoh, mingguan, 10-15 menit check-in tim, bagaimana perasaan kendala. Bulanan, kegiatan non-olahraga, gotong royong, makan bersama untuk memperkuat ikatan evaluasi. Kuesioner, kohesi, singkat, miss saya merasa diterima dalam tim. Observasi konflik dan penyelesaiannya. Self-confidence, kepercayaan diri, penjelasan, keyakinan pada kemampuan sendiri untuk melakukan tugas. Self-confidence, meningkatkan pengambilan keputusan dan ketahanan terhadap tekanan. Mengapa penting? Atlet percaya diri cenderung mengambil inisiatif, bertahan di momen kritis, dan memulihkan diri setelah kesalahan. Contoh penerapan, pelatih memberi feedback spesifik, posisi tanganmu sudah bagus saat blocking,
memperkuat pengalaman sukses. Latihan pencapaian bertahap meningkatkan mastery. Experiences, self-efficacy, teknik meningkatkan self-confidence. Mastery experiences, latihan bertahap yang memberi bukti kemampuan. Modeling, menonton atlet yang serupa berhasil. Verbal persuasion, dukungan pelatih atau teman. Regulasi arousal agar tidak overconfidence atau underconfidence. Latihan contoh, sesi success log, tulis 3 hal positif setiap latihan. Simulasi situasi performa, atur kondisi yang membuat atlet sukses 70% untuk memperkuat keyakinan evaluasi. Self-efficacy scale atau refleksi tertulis, frekuensi mengambil inisiatif saat latihan atau pertandingan. PST, Psychological Skills Training, latihan keterampilan mental. Penjelasan, PST sama dengan program terstruktur untuk melatih keterampilan mental, goal setting, imagery, relaxation, concentration, self-talk, routines, komponen utama, dan penerapan. Goal setting, teknik SMART goals, action, plans, micro goals, penerapan target mingguan untuk akurasi survei, jumlah passing sukses, dan sebagainya. Imagery, visualisasi, teknik vivid, controllable, multisensory imagery, lihat dengan rasakan, penerapan atlet menutup mata 3 menit, membayangkan service atau gerakan sempurna. Relaxation, teknik quiz, teknik diaphragmatic breathing, PMR, autogenic training, penerapan rutin pra pertandingan 5 menit. Self-talk, teknik identifikasi inner critic, ganti dengan afirmasi positif dan instruktif. Penerapan script self-talk untuk setiap momen pra-survey, fokus pada target. Concentration training, teknik fokus latihan, staying in the present. Key words, selective attention drills. Penerapan latihan 30 detik fokus penuh pada sentuhan bola tanpa distraksi. Pre-performance, routines, teknik, rangkaian fisik dan mental sebelum aksi. Contoh ritual 5 langkah sebelum service. Penerapan, semua pemain melakukan urutan yang sama untuk konsistensi. Contoh program PST 4 minggu singkat. Minggu pertama, edukasi, teori, tambah latihan. Breathing, tambah goal, setting. Minggu kedua, visualisasi dan self-talk. Praktis setiap latihan. Minggu ketiga, latihan konsentrasi tambah simulated pressure. Minggu keempat, integrasi rutinitas pra pertandingan tambah evaluasi. Evaluasi, diary PST, catatan latihan mental dan hasil. Pre atau post measures, skala kecemasan, kepercayaan diri, komponen tambahan, goal setting, self-talk, imagery, arousal, regulation. Goal setting, gunakan SMART, split into process atau outcome atau performance goals. Contoh, proses goal, setiap latihan latih 50 reception dengan akurasi 80%. Self-talk, 2 tipe, motivasional dan instruksional. Buat skrip singkat 1-2 kata untuk kue, miss, fokus, relax, explode. Imagery, gunakan sebelum tidur, sebelum latihan, atau saat warming up. Pastikan detail sensorik, suara, rasa, ritme. Arousal regulation, kenali optimal arousal untuk tiap individu dan tiap olahraga. Latih menaikkan pep talk, musik, atau menurunkan breathing PMR. Contoh program pembelajaran atau sesi pelatihan mental 4 minggu. Contoh detail untuk tim volley. Tujuan umum meningkatkan konsistensi
performa, servis, dan penerimaan di bawah tekanan. Minggu 1, edukasi dan goal setting, 15 menit teori motivasi tambah anxiety. Aktivitas, identifikasi tujuan individu dan tim SMART. Latihan, breathing 5 menit di akhir sesi. Minggu 2, imagery dan self-talk 10 menit pengantar imagery, latihan guided imagery 5 menit, visualisasi servis sempurna. Buat skrip self-talk permainan 2-3 kata. Minggu ketiga, simulasi tekanan dan concentration drills, latihan small-sided game dengan penonton simulasi tekanan. Drill fokus, 30 detik, satu pemain hanya fokus pada suara atau teks kue. Minggu keempat, rutin dan evaluasi, latihan menyusun pre-survey, rutin napas, tambah kue, tambah ritual kecil. Evaluasi, self-report kecemasan dan confidence, catatan pelatih, alat ukur evaluasi dan dokumentasi, alat sederhana, bisa dibuat sendiri, form refleksi harian, jam latihan, mood 1-10, kecemasan 1-10, catatan apa yang berhasil. Checklist observasi, fokus komunikasi, respon terhadap instruksi. Goal tracker, apakah target tercapai, Y atau N, tambah komentar. Alat lebih formal jika tersedia, skala kecemasan, kompetitif, self-report, skala self-efficacy, kuesioner, kohesi tim. Video analisis untuk melihat perilaku saat tekanan. Dokumentasi, simpan jurnal tim atau atlet, PST diary, laporan bulanan, progres, goal, tambah rekomendasi. Tips praktis untuk guru atau pelatih, ringkas dan langsung dipakai. Konsistensi, latihan mental, harus rutin seperti pemanasan. Mulai sederhana, latihan 3-5 menit dulu, lalu tingkatkan. Fokus pada proses, puji usaha, bukan hanya hasil. Susun rutinitas sendiri untuk rasa ownership. Tetapkan contoh, pelatih juga tunjukkan kontrol emosi di depan atlet. Jangan menekan. Jika seorang atlet resist, gunakan pendekatan bertahap. Gunakan bahasa sederhana. Siswa atau atlet sekolah lebih responsif pada instruksi praktis. Contoh studi kasus, tambah solusi singkat. Studi kasus, siswa tim voli sering gagal melakukan servis di pertandingan sekolah karena gugup. Analisis, kecemasan, somatik, dan kognitif, kurang rutinitas, pra-survey, intervensi, latih breathing, tambah pre-survey rutin, tambah visualisasi, servis sukses, tambah latihan, simulasi tekanan. Hasil diharapkan peningkatan persentase servis sukses dan penurunan self-reported anxiety. Saya akan membacakan materi tentang self-confidence dan psikolog skill training. Self-confidence atau disebut kepercayaan diri. Penjelasan lengkap, self-confidence adalah keyakinan bahwa atlet mampu melakukan tugas atau mengatasi tantangan tertentu. Atlet dengan kepercayaan diri tinggi, 1. Mampu tampil konsisten, 2. Lebih berani mengambil, 3. Tidak ragu menghadapi lawan, 4. Tahan terhadap tekanan. Sebaliknya, atlet yang kurang percaya diri cenderung takut salah, 2. Bimbang saat mengambil, 3. Mudah menyerah, 4. Cemas berlebihan. Penerapan dalam olahraga voli, smasher yang yakin dapat menembus blok lawan, 2. Lari sprint, atlet percaya mampu mencapai waktu terbaliknya, 3. Bola basket, percaya diri mengambil tembakan penentu, 4. Futsal, yakin dapat menahan penalti musuh. Dan PST juga bisa disebut dengan psikolog skill training, yaitu serangkaian metode dan teknik yang digunakan untuk membantu atlet meningkatkan kinerja, kenikmatan, dan kepuasan diri melalui
pengelolaan mental. Ini berfokus pada perkembangan atribut psikologis seperti kepercayaan diri, konsentrasi, dan ketahanan mental dengan menggunakan teknik seperti penetapan tujuan, self-talk, dan imajinasi, relaksi. Tujuan PST, meningkatkan kinerja, membantu atlet tampil secara konsisten dan maksimal di bawah tekanan. Meningkatkan kenikmatan, membantu atlet menikmati olahraga dan proses latihannya. Membangun ketangguhan mental, mengatasi masalah umum seperti kecemasan, kurang percaya diri, dan kesulitan konsentrasi. Contoh teknik PST, penetapan tujuan, menetapkan tujuan yang jelas untuk mengarahkan usaha dan fokus. Imajinasi, menyitakan kembali pengalaman mental untuk melatih gerakan dan strategi. Self-talk, menggunakan pernyataan internal atau verbal yang positif dan terarah untuk memotivasi diri. Relaksi, mengelola ketegangan otot untuk mengurangi stres dan pengelolaan tekanan. 4. Teknik konsentrasi, meningkatkan fokus dan meminimalkan gangguan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keterampilan mental dalam psikologi olahraga. Sebuah aspek yang sangat penting namun seringkali kurang mendapat perhatian. Kita tahu bahwa dalam dunia olahraga, kemampuan fisik dan teknik memang sangat menentukan prestasi. Namun, sebenarnya ada satu aspek lain yang sama pentingnya, yaitu kesiapan mental. Tanpa mental yang kuat, kemampuan fisik terbaik sekalipun tidak bisa muncul di saat pertandingan. Banyak sekali contoh atlet dunia yang secara fisik sangat kuat, tetapi mengalami penurunan performa karena tekanan mental. Sebaliknya, ada pula atlet yang tidak memiliki teknik paling sempurna, tetapi berprestasi karena memiliki mental yang stabil, fokus, dan percaya diri. Inilah mengapa para ahli mengatakan bahwa olahraga adalah permainan pikiran sama besar dengan permainan fisik. Keterampilan mental adalah kemampuan psikologis yang dilatih secara sistematis untuk membantu atlet mengelola pikiran, emosi, fokus, dan perilaku selama latihan maupun pertandingan. Keterampilan ini tidak muncul secara otomatis. Ia harus dilatih sama seperti latihan fisik. Baik, selanjutnya itu jenis-jenis keterampilan mental. Setidaknya ada 6 keterampilan mental yang paling sering digunakan dalam psikologi olahraga. Yang pertama yaitu goal setting atau penetapan tujuan. Penetapan tujuan adalah keterampilan dasar yang membantu atlet untuk mengetahui arah yang ingin tercapai. Atlet membuat tujuan jangka pendek dan jangka panjang, seperti peningkatan kecepatan, perbaikan teknik, atau mencapai target kompetisi tertentu. Tujuan yang baik harus spesifik, terukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu. Dengan goal setting, atlet lebih termotivasi dan merasa memiliki arah dalam latihan. Yang kedua yaitu self-talk atau dialog diri. Self-talk adalah kata-kata atau kalimat yang dikatakan atlet dalam hati untuk mengatur pikiran dan emosinya. Ketika atlet berkata pada dirinya sendiri, "Saya bisa," tetap fokus, atau lakukan tekniknya dengan benar, itu adalah bentuk positif self-talk. Sebaliknya, pikiran seperti saya pasti gagal atau lawan terlalu kuat adalah negatif self-talk yang dapat merusak performa. Dengan melatih self-talk yang positif, atlet mampu membangun kepercayaan diri dan mengalihkan pikiran negatif saat berada dalam tekanan. Dan yang ketiga yaitu visualisasi. Visualisasi adalah proses membayangkan secara detail gerakan, teknik, atau situasi pertandingan. Atlet membayangkan dirinya melakukan aksi dengan sempurna, seperti menendang bola dengan teknik terbaik atau mencapai garis finish. Dengan
dengan kekuatan maksimal. Visualisasi membantu otak mempersiapkan respon tubuh lebih baik. Teknik ini telah lama digunakan oleh atlet karena terbukti meningkatkan kualitas gerakan, meminimalkan kesalahan, dan menurunkan kecemasan sebelum bertanding. Dan yang keempat yaitu relaksasi dan pengaturan napas. Saat menghadapi pertandingan, atlet sering merasa tegang atau cemas. Karena itu teknik relaksasi sangat penting. Metode seperti ini, pernapasan diafragma, relaksasi otot progresif, dan mindfulness bisa membantu menurunkan tekanan otot dan menstabilkan detak jantung. Dengan tubuh yang lebih rileks, atlet dapat berpikir jernih, membuat keputusan lebih cepat, dan mengurangi risiko kesalahan. Dan yang kelima yaitu konsentrasi dan fokus. Konsentrasi adalah kemampuan untuk tetap fokus pada hal yang relevan dan mengabaikan gangguan. Contohnya, atlet harus tetap fokus pada strategi permainan meski terdengar teriakan penonton, atau harus menjaga perhatian penuh pada keseimbangan meskipun dalam tekanan juri. Latihan fokus bisa dilakukan dengan cues, latihan situasi, dan teknik mindfulness. Atlet yang mampu mempertahankan fokus cenderung tampil lebih stabil dan konsisten. Dan yang keenam yaitu emotion regulation atau pengendalian emosi. Dalam pertandingan, emosi seperti gugup, marah, kecewa, atau bahkan terlalu percaya diri dapat mengganggu performa. Mengendalikan emosi melatih atlet untuk tetap tenang dan rasional. Teknik ini digunakan antara lain reframing pikiran negatif, pengaturan napas, dan memberikan jeda mental. Dengan emosi yang terkendali, atlet lebih mampu mematuhi strategi dan menjaga kestabilan performa. Selanjutnya yaitu pentingnya keterampilan mental. Penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat kompetisi tinggi, 40 hingga 60% performa atlet dipengaruhi oleh faktor mental. Banyak kekalahan terjadi bukan karena fisik yang lemah atau teknik yang buruk, tetapi karena kehilangan fokus, kepercayaan diri yang menurun, atau tekanan yang terlalu besar. Dengan keterampilan mental, atlet mampu mencapai peak performance, yaitu kondisi ketika tubuh dan pikiran bekerja secara optimal pada waktu yang tepat. Cara melatih keterampilan mental dapat dilatih melalui beberapa langkah. Pertama, latihan dilakukan secara rutin sekitar 5 hingga 10 menit sebelum atau sesudah latihan fisik. Yang kedua, yaitu bekerja sama dengan psikolog olahraga sangat membantu untuk menilai kelemahan mental dan memberikan latihan yang tepat. Dan yang ketiga, atlet bisa membuat jurnal mental, mencatat apa saja pikiran, emosi, dan pengalaman saat latihan atau pertandingan. Keempat, yaitu simulasi pertandingan sering digunakan untuk melatih tekanan dan fokus di situasi nyata. Yang kelima, yaitu teknik mental juga perlu diintegrasikan ke dalam latihan fisik. Misalnya, atlet melakukan visualisasi sebelum melakukan gerakan tertentu. Sebagai kesimpulan, keterampilan mental bukanlah pelengkap, melainkan sebagian penting dalam membangun performa atlet yang optimal. Dengan pikiran yang terlatih, emosi yang terkontrol, dan fokus yang stabil, atlet dapat memaksimalkan kemampuan fisik dan teknik yang dimilikinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan beberapa latihan mental yang sangat penting di dalam cabang olahraga, khususnya di cabang olahraga atletik. Nah, kemudian latihan mental ini terdiri dari imagery atau biasa kita sebut dengan visualisasi,
dan juga relaksasi, self-talk, dan goal setting. Nah, keempat teknik ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam psikologi olahraga, dikarenakan seperti yang kita ketahui, tidak hanya fisik yang menentukan performa atlet, tetapi juga kesiapan mental, fokus, dan pengendalian diri seseorang atlet pada saat ingin memulai pertandingan. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke latihan mental yang pertama, yaitu imagery atau biasa kita sebut dengan visualisasi, yang dimana imagery ini adalah proses ketika atlet membayangkan secara detail gerakan-gerakan yang akan dilakukan, seperti situasi pertandingan serta hasil yang ingin dicapai. Nah, kemudian teknik ini pun melibatkan seluruh panca indera seperti melihat, mendengar, dan merasakan gerakan-gerakan, seolah-olah kita atau seseorang atlet benar-benar merasakan kalau kita sedang bertanding. Nah, di dalam olahraga khususnya di atletik, imagery ini sangat sering digunakan, seperti di nomor lari, lompat, dan lempar. Nah, kemudian adapun manfaat dari latihan mental yang pertama ini, yang pertama yaitu membantu atlet lebih siap melakukan gerakan dengan benar. Kemudian bermanfaat juga untuk mengurangi rasa takut dan rasa ragu pada saat atlet ingin bertanding. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu membentuk pola gerak yang lebih terstruktur karena otak sudah latihan terlebih dahulu. Dan manfaat yang keempat yaitu meningkatkan fokus sebelum melakukan performa atau sebelum pertandingan. Selanjutnya kita masuk ke contoh demonstrasi imagery. Misalnya imagery untuk lari 100 meter. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu berdiri dengan rileks. Kemudian yang kedua kita menutup mata dengan perlahan. Kemudian yang ketiga kita membayangkan misalnya suasana stadion, melihat lintasan dan merasakan hembusan angin. Kemudian kita membayangkan berada di balok start. Terus kita mendengarkan komando bersiap, lalu suara pistol dalam pikiran. Nah, dalam pikiran kita mendorong kaki sekuat mungkin, langkah awal eksplosif, ayunan tangan yang kuat, dan membayangkan jikalau kita sedang berlari hingga garis finish dengan kecepatan penuh. Nah, visualisasi inilah yang dapat kita lakukan 2-3 kali sebelum melakukan latihan atau perlombaan atau pertandingan. Latihan mental berikutnya yaitu relaksasi, yang dimana relaksasi ini bertujuan untuk menurunkan ketegangan otot dan kecemasan sebelum bertanding atau pada saat kita sedang melakukan latihan. Karena atlet yang terlalu tegang biasanya itu akan melakukan kesalahan seperti start yang lambat, awalan yang tidak stabil, atau lemparan yang tidak maksimal. Nah, kemudian adapun teknik yang digunakan untuk melakukan latihan mental relaksasi, yang dimana teknik ini dinamakan deep breathing. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu tarik nafas selama 4 detik melalui hidung, kemudian menahan selama 2 detik, dan kemudian buang nafas perlahan selama 6 detik melalui mulut. Nah, teknik inilah yang dapat kita ulangi 6-8 kali. Nah, yang dimana bertujuan untuk mengurangi ketegangan otot dan menghilangkan rasa kecemasan kita sebelum melakukan pertandingan atau melakukan perlombaan. Selanjutnya, latihan mental yang ketiga yaitu self-talk, yang dimana self-talk ini yaitu berbicara kepada diri sendiri untuk meningkatkan fokus, rasa semangat, atau mengontrol emosi. Kemudian, self-talk ini dapat berupa kata-kata pendek seperti kalimat motivasi atau instruksi teknik. Contohnya, ketika saya ingin berlari 100 meter. Nah, yang saya lakukan
yaitu berbicara kepada diri sendiri untuk memotivasi diri saya sebelum melakukan pertandingan. Nah, contohnya seperti saya mengatakan bahwasannya saya cepat, saya kuat. Nah, itulah contoh sebuah kata-kata motivasi yang dimana saya berbicara kepada diri sendiri untuk supaya dapat meningkatkan rasa fokus saya dan rasa semangat saya sebelum melakukan pertandingan atau melakukan perlombaan. Selanjutnya, latihan mental yang terakhir adalah goal setting atau biasa kita sebut dengan penetapan tujuan. Jadi, goal setting ini adalah proses menentukan target yang ingin dicapai seseorang atlet agar latihan menjadi lebih terarah, fokus, dan lebih terukur. Nah, di dalam olahraga, goal setting sangat penting dikarenakan dapat membantu atlet mengetahui apa yang harus ditingkatkan, seberapa besar peningkatannya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kemudian, untuk membuat goal setting, kita dapat menggunakan prinsip SMART, yaitu S, spesifik, yang dimana tujuan harus jelas. Kemudian M, yaitu measurable, yaitu bisa diukur. Kemudian achievable, yaitu realistis untuk dicapai. Kemudian R, yaitu relevan, yang dimana harus sesuai dengan cabang olahraga yang dijalani. Kemudian yang terakhir yaitu T, yaitu time bound, adalah ada batas waktunya. Nah, supaya lebih mudah, saya akan berikan contoh sederhana, contoh goal setting. Misalnya lari 100 meter. Nah, yang dimana misalnya tujuan saya adalah meningkatkan waktu lari 100 meter dari 13 detik menjadi 12 detik hanya dalam 3 minggu. Nah, ini spesifik dikarenakan jelas lari 100 meter. Kemudian measurable dikarenakan bisa diukur waktunya. Kemudian achievable karena peningkatannya tidak terlalu jauh. Kemudian relevan karena sesuai dengan cabang olahraga. Kemudian time bound karena ada batas waktu 3 minggu yang diberikan. Selanjutnya kita masuk pada contoh rencana latihan. Nah, agar target itu dapat tercapai, kita harus membuat sebuah rencana latihan. Misalnya latihan sprint 40-60 meter sebanyak 5 kali setiap sesi. Kemudian latihan teknik start block. Kemudian latihan kekuatan kaki seperti squat dan bonding. Kemudian mengukur waktu lari setiap akhir minggu untuk melihat perkembangan atlet. Nah, dengan adanya goal setting seperti ini, atlet akan jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan, sehingga latihan tidak lagi asal-asalan dan motivasi juga tetap terjaga. Baik, demikian demonstrasi latihan mental yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.